mengadakan workshop Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan ini dilakukan untuk merangkumkan kurikulum MBKM. Program Studi Pendidikan Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop dalam rangka merealisasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menciptakan guru, mahasiswa, dan siswa yang kreatif dan inovatif yang dilaksanakan selama 3 hari. Dengan mengundang narasumber berasal dari dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan dosen dari Universitas Negeri Medan. Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah salah satu dari 2 prodi di FKIP yang mendapatkan dana hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan mendapatkan dana, MBKM mengharuskan kampus atau prodi untuk mengembangkan diri lebih luas lagi bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan pertukaran mahasiswa atau pelajar. Workshop ini dilakukan untuk menciptakan atau menghasilkan kurikulum dalam menjawab tantangan kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah kepada kampus melalui program MBKM untuk dapat diterapkan melakukan pertukaran mahasiswa, pelajar, dan guru. Kegiatan ini diikuti dari anak-anak didik alumni UMN Al-Wasliyah, alumni yang menjadi guru, mahasiswa yang aktif, alumni yang menjadi stakeholder, dan rekan-rekan guru dari alumni yang ikut serta. Setelah workshop selesai, pihak Prodi Pendidikan Ekonomi berharap akan terlahir suatu konsep kurikulum yang akan dikemas kembali oleh para pakar pendidikan ekonomi agar lebih sempurna. Harapannya setelah ini tentunya kita harapkan bahwa alumni-alumni kita nantinya akan mampu menjawab semua tuntutan dari stakeholder yang sekarang ini sangat banyak sekali, mengingat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Sehingga kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus mampu mengikuti semua perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Inilah yang kita harapkan dari mahasiswa. Artinya, dengan kurikulum ini nantinya akan terjawab semua skill-skill yang dibutuhkan oleh anak-anak mahasiswa kita, sehingga mereka nanti mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat belakangan ini. Dekan FKIP UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Prodi Pendidikan Ekonomi dalam memenangkan dana hibah MBKM. Untuk itu, Prodi Pendidikan Ekonomi melaksanakan workshop untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Kami selaku dekan FKIP UMN Al-Wasliyah dan kawan-kawan di dekanat, harapannya adalah bahwa hasil dari 3 hari ini menghasilkan kurikulum yang memiliki nilai-nilai yang sangat strategis dalam pengembangan kehidupan sekarang ini. Lalu dengan harapan setelah pelaksanaan kurikulum itu dengan baik gitu ya, dihasilkan dengan baik, maka kita akan mengharapkan juga peningkatan jumlah mahasiswa yang ada di Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi dan berikutnya memang kepada prodi yang lain, karena begini, Roy, bahwa di FKIP UMN Al-Wasliyah itu memiliki 9 prodi. Jadi kita masih, alhamdulillah masih 2 prodi, yaitu Pendidikan Ekonomi dan PGSD. Kita juga berharap kepada prodi-prodi yang lain, ini bisa menjadi contoh untuk tahun depan. Mungkin dana bantuan ini ada lagi, kita bisa meningkatkan bukan hanya untuk pendidikan ekonomi, tetapi juga untuk prodi-prodi yang lain. Saya pikir demikian. Dengan diadakannya kegiatan ini, semoga pendidikan ekonomi UMN Al-Wasliyah bisa lebih berkembang dan membantu banyak masyarakat. Dari Hotel Nivea, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Reganes dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melakukan penandatanganan nota kesepakatan Memorandum of Agreement dengan Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Kegiatan ini dilakukan pada 17 September 2021 di Hotel Nivea Medan. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, guna pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Seperti kita ketahui bersama bahwa kebijakan MBKM itu mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Untuk itu, UNIMED dengan BUMN menjalin kerjasama dalam rangka memenuhi MBKM dan juga kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan kebijakan pendidikan tinggi. Untuk kerjasama lanjutan akan didiskusikan kembali bersama pimpinan program studi mengenai implementasi kerjasama secara teknis. Pendidikan akuntansi ini juga nanti akan kita tindak lanjuti ya, dari kesepakatan kerjasama ini akan kita lanjuti dengan kegiatan-kegiatan bersifat implementasi. Ya mungkin juga penguatan tadi sebagaimana diminta oleh Pak Dekan, mungkin juga kita dari sisi keilmuan mungkin juga akan sama sharing keilmuan dengan dosen-dosen yang ada di sini kalau nanti dibutuhkan. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi siap, karena memang akuntansi ini kan sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan tentu kita perlu mensosialisasikan dari sudut keilmuannya. UMN Al-Wasliyah memilih untuk menjalin MOA MBKM dengan UNIMED karena UNIMED merupakan salah satu universitas favorit dan sistem perkuliahan di UNIMED sudah sangat baik. Program studi pendidikan ekonomi itu di Medan ini tidak banyak, dan kita ketahui bahwa UNIMED merupakan salah satu universitas favorit di Medan, apalagi sekarang ini sama-sama kita ketahui bahwa sistem perkuliahan dan kualitas mereka itu memang sudah mumpuni dan menjadi salah satu contoh untuk universitas swasta yang ada di Medan, salah satunya kita di pendidikan ekonomi. Tingkat senioritas tenaga pendidik juga harus kita akui bahwa UNIMED itu memiliki senioritas yang tinggi, baik dari segi gelar, dari segi umur, ataupun pengalaman-pengalaman dari segi strategi pembelajaran maupun hal-hal lain yang menyangkut akademik dan non-akademik. Di samping itu juga tentunya dari beberapa studi yang kita lakukan, survei yang kita lakukan bahwa banyak anak-anak mahasiswa kita memang yang berminat ingin mengikuti perkuliahan di UNIMED melalui program MBKM ini. Jadi inilah salah satu daya dorong kita untuk menarik UNIMED, meminta UNIMED untuk bekerjasama dengan kita. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, berterima kasih kepada Prodi Pendidikan Ekonomi UMN Al-Wasliyah yang telah menjalin kerjasama dengan Prodi Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Akuntansi UNIMED. Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting untuk mengembangkan pendidikan ekonomi UMN Al-Wasliyah ke depannya. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Prodi Pendidikan Ekonomi, Bapak Dr. Andus Rijal, MPD yang telah bersusah payah dengan kawan-kawan dosen dalam hal melaksanakan pelaksanaan restrukturisasi ya dari kurikulum pendidikan ekonomi yang ada di FKIP UMN Al-Wasliyah. Kami juga sangat berharap bahwa pelaksanaan MOA ini dapat kita implementasikan secara nyata, secara jelas dalam hal kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi memang ini sangat kita apresiasi sehingga nanti pada satu saat yang akan datang pendidikan ekonomi FKIP UMN Al-Wasliyah bisa setara dengan kawan-kawan yang ada di Universitas Negeri Medan. Dari Medan, Nazira Anindi, Rizky Nugraha, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini kakak hadir untuk menyampaikan bahwa kami di sini ingin menanyakan kepada kalian, ada yang tahu MBKM? Tidak ada. Nah, MBKM ini berbasis mengajar berbasis struktur seperti kampus Merdeka. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Seperti kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu pertukaran mahasiswa yang bisa belajar di kampus lain dengan prodi lain. Kita bebas. Kakak bisa belajar di kampus lain dengan prodi lain. Bebas dia. Di sini ada pelajar pendidikan ekonomi kan? Ada pelajar ekonomi tentang apa? Kearsipan ada masuk? Kearsipan? Tidak ada. Pasar modal? Ada. Keuangan? Ada. Pasar modal ada tahu? Anda belajar, sudah tahu. Kembali dengan mengarsipkan. Contohnya kayak file atau berkas kita arsipkan dengan menggunakan kode angka. Kode itu ada kode angka, kode bentuk sistem abjad, sistem abjad tahu kayak A, B, C, sistem wilayah. Kita membuat kodenya dengan sistem wilayah. Yang kedua ada lagi dalam sistem nomor dari 1 sampai 3 dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Sumarina S19. Perkenalkan, nama saya Fayunisa. 12. Nama Tomat 36. Nama saya Ufa Jawarani, 12. Anak saya kelas 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syafitra. Nama bukan itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Setiawan, kelas 12, umur 19 tahun, alamat Bandung. Bagaimana pendapat Ibu tentang anak-anak kami yang melaksanakan madam konstruktur dalam rangka MBKM ini di sekolah Ibu? Menurut saya program Merdeka Belajar dari pemerintah untuk mahasiswa, ya khususnya mahasiswa UMN, saya rasa sangat positif dan baik sekali. Dalam arti mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar di luar kampusnya, ya kan, mencari ilmu, ya. Selain ilmu yang diberikan dosen, mereka dapat mencari ilmu-ilmu lain di luar kampusnya yang semoga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan menjadikan mereka lebih mandiri, ya. Dan mereka magang di sekolah binaan UMN, ya. Saya rasa alhamdulillah cukup baik, ya, mereka diberi kesempatan untuk magang, ya, untuk menjadikan mereka lebih mandiri lagi ke depannya.
Saya rasa cukup. Ya, menurut Ibu, bagaimana? Apakah bagus program pemerintah dalam MBKM ini atau bagaimana? Program pemerintah dalam Merdeka Belajar saya rasa cukup bagus ya, karena anak-anak sekarang biar tidak monoton ya untuk belajar hanya di kampus, di dalam kelas, biar mereka mencari sendiri ya tentang ilmu yang mereka mereka peroleh ya. Dengan ilmu yang mereka bina sekarang, yang mereka pilih sekarang, mereka bisa mencari tambahan-tambahan ilmu lain yang berkaitan dengan pendidikan yang mereka pilih sekarang. Saya rasa cukup bagus ya, jadi lebih meluaskan wawasan mereka. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan lanjutan dengan saya sendiri, yaitu Rizky Fadlina Putri, SMSI. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita akan bahas beberapa apa saja sih yang akan kita bahas selama 1 semester ini ya. Walaupun sudah dibahas sebelumnya, tapi kita akan coba utara kejelaskan kembali. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ini biodata singkat saya. Nah, ini nama saya Rizky Fadlina Putri, seperti yang sudah kalian ketahui. Saya lahir di Medan tanggal 20 November 1989. Nah, saya menempuh pendidikan S1 jurusan akuntansi di Universitas Negeri Medan dan S2 saya di Universitas Sumatera Utara, masih sama di jurusan akuntansi juga. Nah, fokus bidang ilmu saya di akuntansi keuangan. Nah, walaupun di akuntansi itu sebenarnya ada banyak sekali fokus bidangnya, ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi sektor publik. Nah, saya ngambil di akuntansi keuangannya. Nah, ini jika ada yang mau ditanyakan bisa kalian lanjut ke WA saya atau di email. Ini email biasanya saya gunakan untuk tugas-tugas kalian. Nah, ini emailnya. Ya. Oke, nah apa saja sih yang kita pelajari selama 1 semester ini? Yang pertama itu mengenai persekutuan, lalu likuidasi persekutuan, lalu joint venture, lalu penjualan cicilan, lalu perlakuan akuntansi cabang 1, perlakuan akuntansi cabang 2. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Bu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas mungkin ya? Nah, ini yang kita akan bahas selama 1 semester ini ya. Nah, kita masuk sekarang di penjualan cicilan. Kemarin kita kan sudah membahas mengenai likuidasi, persekutuan, joint venture dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di sini akan membahas mengenai penjualan cicilan. Nah, menurut si Hadori, penjualan cicilan adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap. Nah, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, lalu penjual menerima pembayarannya. Sebagiannya Saya dari kampus Universitas Muslim Nusantara mengajak kalian sih untuk sharing-sharing tentang apa itu ekonomi. Sebelumnya ini jurusan apa ya? Bukan. Tahu nggak berarti apa itu ekonomi? Apa? Coba ada yang tahu nggak apa itu ekonomi? Keuangan. Ilmu sosial yang mempelajari tentang distribusi.
Terus apa lagi? Kegiatan. Sarapan. Seremoni. Coba. Tahu pada jawab. Tapi ini ada ekonomi. Tinggal ada bukunya dulu baru paham. Oh bisa lupa ini. Aku makan enggak? Ekonomi itu yang mempelajari distribusi, produksi, dan apa? Ya tahu nih. Ekonomi itu ialah ilmu sosial yang mempelajari tentang distribusi, produksi, dan kegiatan manusia. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari kegiatan distribusi, produksi, dan manusia. Manusianya apa? Coba tadi yang saya bilang ada itu saja. Lagi-lagi. Tadi apa Kak? Ekonomi yang mempelajari Mempelajari tentang distribusi, produksi, dan sumber daya manusia. isi produksi dan sumber daya manusia. Produksi dan sumber daya manusia. Produksi dan sumber daya manusia. Ulang sekali. Produksi dan ekonomi yang